Ada kisah yang saya selalu terngiang-ngiang tentang dua orang sahabat. Dua-duanya senior nih. Yang satu namanya Abu Lubabah, yang satu namanya Abu Dahdah. Abu Lubabah punya pohon korma satu-satunya, dan itu subur banget pohon kurmanya, tumbuh di sebelah rumah anak yatim, sehingga dia agak miring sedikit pohon kurmanya dan tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Zaman dulu rumah orang Arab kalau orang miskin mah tidak ada atap, jadi terbuka gitu atap langit. Karena pohon kurmanya rindang, sehingga kalau buah-buah kurma itu jatuh, ada juga yang jatuh ke dalam rumah anak yatim. Dan anak yatim itu ketika ada yang jatuh ke dalam rumahnya, namanya anak kecil, diambil jadi cemilan. Jadi kalau anak sekarang permen, dulu mah korma, makan sama anak yatim. Abu Lubabah tahu ternyata buah kormanya ada yang dimakan sama anak yatim yang jatuh ke dalam rumah mereka. Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, ngelaporin anak yatim. Ya Rasulullah, itu anak-anak pada ngambil korma saya dan saya nggak rela. Dipanggil, Rasulullah nggak tahu kalau itu anak yatim. Ketika dipanggil menghadap ke Rasul, ditanya kenapa kalian makan? Oh, kami kira kami punya hak di situ, soalnya kami anak yatim. Baru Rasulullah tahu ternyata itu anak yatim. Langsung Nabi mengatakan kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, maukah kamu punya pohon kurma di surga? Gimana caranya ya Rasulullah? Wakafkanlah pohon itu kepada anak yatim, maka Allah akan menggantikan untuk kamu satu pohon kurma di surga yang kalau kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun, kamu belum keluar dari naungannya. 100 tahun jalan di bawah pohon itu belum keluar dari bayang-bayang naungan pohon tersebut. Saking rindang dan besarnya pohon di surga. Mau nggak kamu dapat pohon kurma di surga dengan wakaf pohon kurma di dunia? Apa kata Abu Lubabah? Ya Rasulullah, itu satu-satunya harta yang saya punya. Bahasa halus dari menolak, nggak mau. Rasulullah juga tidak marah, tidak memaksa. La ikraha fiddin. Lagi pula bagaimanapun Abu Lubabah ini ahlu Badar loh. Ikut, dia veteran Badar. Yang Allah sudah mengatakan lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin. Ya Rasulullah, itu pohon kurma satu-satunya yang saya punya. Oh ya sudah, udah pulang aja. Begitu Abu Lubabah dan anak yatim pulang, Abu Dahdah datang. Abu Dahdah bilang, ya Rasulullah, saya tadi nguping mendengar percakapan engkau dengan Abu Lubabah. By the way, kalau bahasa kita ya, by the way, kalau saya yang melakukan itu, saya dapat nggak apa yang engkau janjikan di akhirat? Kata Nabi, tentu, kamu dapat apa yang Allah janjikan. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi deh, ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah menoleh ke belakang. Ada apa ya Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma milik saya di Madinah? Kata Abu Lubabah, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Di dalamnya ada 600 pohon kurma. Mata airnya jernih mengalir terus menerus. Bahkan ada vilanya di dalam, luas sekali. Kebun kurma yang paling subur, kualitas kurma terbaik di kota Madinah. Siapa yang nggak tahu? Memangnya kenapa? Kata Abu Dahdah, mau nggak kita tukaran? Tapi tukaran bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa tukaran berantem. Mau nggak kita barter nih? Tukar guling. Kamu kasih pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim ke saya, nanti saya kasih kebun saya untuk kamu dengan 600 pohon kurma. Ditukar. Kata Abu Lubabah, cius. Beneran ini mah? Kata Abu Dahdah, benar. Oh boleh kalau gitu. Tadi ditawarkan surga, Abu Lubabah bilang itu harta satu-satunya yang saya miliki. Sekarang ditawarkan 600 pohon kurma Abu Dahdah, dia langsung mengatakan deal, setuju. Udah akad, setuju. Kemudian Abu Dahdah datang ke pohon kurma tadi, bertemu dengan anak yatim dan mengatakan, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon ini milik kalian, makanlah sesuka kalian. Lalu Abu Dahdah membawa Abu Lubabah pulang ke kebunnya, dan di kebun itu dia melihat istrinya sedang mengumpulkan buah-buah kurma yang jatuh ke tanah bersama anaknya Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai istriku, wahai anakku, keluarlah dari kebun ini. Istrinya bertanya, kenapa ya Abu Dahdah? Kebun ini sudah saya jual.
berapa kamu jual? Kepada siapa kamu menjualnya? Kata Abu Dahdah, saya menjualnya kepada Allah dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik daripada dunia. Apa kata istrinya? Rabahta ya Abu Dahdah, itu baru untung wahai Abu Dahdah, itu baru untung. Keluar istrinya. Gak minta talak ya. Wah, ceraikan saya hari ini juga, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Enggak, ini istri yang soleha. Akhirat lebih dia cintai daripada dunia. Sehingga istrinya mensupport, dia mengikuti kata-kata suaminya, itu baru untung wahai Abu Dahdah. Barakallah Abu Dahdah, barakallah. Lalu ketika Nabi mendengar apa yang dilakukan Abu Dahdah, Nabi mendoakan keberkahan bagi keluarga Abu Dahdah, dan Allah ganti nikmat di dunia dan di akhirat. Dia tetap menjadi orang kaya, tumbuh lagi hartanya berkah, dan di akhirat pun dia mendapatkan kebun-kebun kurma yang setahun dikelilingi oleh malaikat Jibril, belum bahkan keluar dari pinggirnya saja. Jadi pagarnya aja belum keluar, apalagi belum masuk ke pagarnya, apalagi sampai ke dalam pohon kebun kurmanya. Ini luasnya kebun kurma Abu Dahdah di dalam surga.